G-commerce, kembali lagi di podcast Berisik berbincang asik bersama saya Abner Thomas. Setelah sekian lama tidak jumpa, kali ini kita rekamannya langsung di ruang dosen Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saat ini bersama dengan kita dalam episode kali ini, dosen muda dari Prodi Ilmu Komunikasi yang tentunya aktif dan inspiratif. Kita bersama dengan Ibu Rosi. Halo Ibu. Hai Abner. Bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik, sehat. Abner apa kabar? Ya, baik juga, sehat juga Ibu. Terima kasih sudah mau hadir di episode podcast kita kali ini, Ibu Rosi. Iya, sama-sama Abner. Dan Ibu, hari ini temanya karena sementara ini Undana sedang ada dalam proses pendaftaran mandiri. Jadi kita berharap bahwa lewat podcast ini anak-anak calon-calon mahasiswa yang masih bingung mau pilih jurusan apa, kemungkinan dengan menonton podcast ini mereka jatuh cinta dengan Gcom setelah menonton podcast ini dan menentukan pilihan untuk masuk di ilmu komunikasi. Jadi mungkin sebelum kita ada dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kami dan juga yang sudah disiapkan melalui live kotak pertanyaan di Instagram, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu dulu dan mungkin Ibu boleh menceritakan aktivitas Ibu sebagai dosen ataupun aktivitas Ibu yang lain. Oke, baik, terima kasih Abner. Perkenalkan, nama saya Maria Fia Dolorosa Pabaswan, tapi biasanya dikenal dengan Ibu Rosi. Saat ini saya menjadi dosen pendidik di Prodi Ilmu Komunikasi Visip Undana. Kurang lebih saya sudah bergabung dari 2014, jadi baru 11 tahun ya Abner. Wah, baru masih 11 sangat tahun. muda menjadi seorang dosen. Aktivitas Ibu selain dosen apa aja nih Ibu kira-kira? Aktivitas saya, karena saya itu kan konsennya ke literasi digital, jadi saat ini dipercaya teman-teman menjadi koordinator wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Wilayah Kupang, Mafindo Kupang. Oke, terima kasih Ibu. Nah, mungkin kalau kita bicara soal ilmu komunikasi Ibu, mungkin menurut Ibu bisa ceritakan kepada para penonton semua, kira-kira dengan Gcom itu yang dipelajari di ilmu komunikasi itu apa saja dan di Gcom Undana itu konsentrasinya ada apa saja nih Ibu? Nah, Gcom Undana ini kita tinggal menghitung bulan sudah mau 17 tahun ya, jadi sweet 17, waktu yang masih remaja, masih ya sedang mau bertumbuh, kita sudah kurang lebih 17 tahun. Nah, ilmu komunikasi atau prodi ilmu komunikasi hadir di Undana ini sebenarnya menurut saya menjadi menjawab kebutuhan yang ada saat ini. Kita tahu bahwa ilmu komunikasi ini kan sangat berkembang dan hampir semua aspek kehidupan itu pasti membutuhkan komunikasi. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang menjadikan setiap orang itu tidak saja dia punya keahlian berkomunikasi yang baik, tapi bagaimana dia memanfaatkan media-media komunikasi. Nah, kita sendiri di Prodi Ilmu Komunikasi itu kita ada 4 peminatan. Yang pertama jurnalistik, kemudian yang kedua humas atau PR, public relation, kemudian yang ketiga ini studi kepariwisataannya dan juga antar budaya, dan keempat ini anak-anak tuh sering sebutnya MECD, media digital dan content creator. Oke, jadi mana ada 4 konsentrasi Ada 4 yang konsentrasi tersedia di ilmu komunikasi, betul. Di 17 tahun menuju 17 tahun kehadiran ilmu komunikasi di Undana ini Ibu. Iya, betul. Nah, biasanya Ibu setiap prodi itu pasti punya keunikan yang khas dari prodi itu sendiri. Menurut Ibu kira-kira di Undana dengan ilmu komunikasi ini apa sih yang membedakan ilmu komunikasi Undana dengan prodi yang serupa di kampus-kampus yang lain? Yang pertama, kita itu kalau tidak salah ya, satu-satunya atau mungkin di bagian satu-satunya atau pertama di Indonesia yang punya peminatan komunikasi antar budaya. Karena kebetulan guru besar kita itu Profesor Alo Liliweri itu adalah guru besar komunikasi antar budaya. Jadi itu adalah keunggulan. Nah, di tempat-tempat lain mungkin teman-teman bisa menemukan broadcast, kemudian jurnalistik atau PR dan sebagainya. Tapi kalau mau bicara lebih banyak tentang komunikasi antar budaya, berarti harus kuliahnya di Prodi Ilmu Komunikasi Visip Undana. Jadi ya, buat itu pendengar Prodi Ilmu Komunikasi yang seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa mungkin salah satunya atau pertama kali yang punya konsentrasi komunikasi antar budaya. Nah, Ibu, Gcom ini sebenarnya terkenal dengan prodi yang katanya banyak event, banyak project. Mungkin Ibu bisa ceritakan biasanya mahasiswa di ilmu komunikasi itu menjalankan project-project yang seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita belajar di Prodi Ilmu Komunikasi, kita tidak belajar melulu di kelas ya.
kita bikin event, kita apa namanya turun langsung ke lapangan, kita meriset dan sebagainya. Menurut saya itu juga apa namanya salah satu keunggulan dan juga keunikan kalau kita belajar ilmu komunikasi. Nah, yang pastinya kita itu banyak sekali event dan kita juga punya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika nanti bergabung di ilmu komunikasi, kita tidak akan selamanya di kelas. Kita akan mengaplikasikan ilmu itu mulai tugas-tugas di lapangan dan juga kita punya unit kegiatan mahasiswa. Ada fotografi, kemudian ada apa namanya audiovisual, kemudian penulisan. Jadi yang suka menulis bisa gabung di UKM apa namanya penulisan. Kemudian ada juga yang bakatnya menyanyi, drama dan sebagainya, teater, musik bisa gabung di seni dan budaya. Jadi tidak melulu belajar sih Kak Abner, jadi kita akan banyak juga hal-hal yang menyenangkan yang menambah keilmuan. Kemudian kita itu sering sekali ada event, jadi kita tuh punya event yang terkenal yang namanya Jikom Fest atau Jikom Festival, itu setiap tahun kita buat. Oke, jadi memang Jikom yang dikenal dengan jurusan banyak event karena memang ya kita tidak hanya belajar di kelas tapi kita banyak belajar melalui event-event dan berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan. Lalu Ibu, bagaimana sih sebenarnya ilmu komunikasi ini dengan kolaborasi atau kerjasama yang terjalin antara ilmu komunikasi, prodi ilmu komunikasi dengan media-media lokal atau industri komunikasi lokal yang ada di NTT sendiri? Nah, prodi ilmu komunikasi itu kita mitranya itu luar negeri ya Kak Abner. Kita tidak saja, kita sebut saja di lokal sudah banyak lah media pers, misalnya media Pos Kupang, Timex, Victoria News, itu adalah partner kita, mitra kita. Kemudian misalnya lembaga swadaya masyarakat juga berpartner tingkat lokal, tingkat di Kota Kupang. Kemudian juga ada pemerintahan kita berpartner, kemudian apa namanya hotel dan sebagainya. Kita juga ada di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi contohnya misalnya di internasional kita tuh bahkan seringkali mengirim mahasiswa magang di luar negeri. Jadi kesempatannya kita ibaratnya gabung di Jikom ini, kamu mainnya bukan di lokal saja, bukan di Kupang, kita di nasional. Teman-teman bahkan bisa, karena kita bermitra dengan banyak mitra di nasional, misalnya Media Indonesia, di Gojek. Nah, bisa kita belajar di situ, magang MBKM-nya di situ. Kemudian ada juga di luar negeri. Jadi yang pastinya bahwa kolaborasi dari ilmu komunikasi Undana sendiri tidak perlu diragukan karena Betul sudah bermitra sekali. di tingkat lokal hingga tingkat internasional. Betul sekali Kak Abner. Nah, Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk seputar ilmu komunikasi yang sudah kami siapkan sudah hampir habis. Ada beberapa pertanyaan yang disediakan, yang sudah ditanyakan oleh para G-commerce semua di kotak pertanyaan Instagram. Mungkin saya boleh bacakan. Ada yang pertama itu dari username-nya namanya Mita YNW gitu ya. Dia bilang gini, Bo. Tanggapan untuk orang-orang di luar sana yang bilang Jikom itu hanya belajar omong sa, yang anak balita juga bisa. Menurut Ya. Ibu bagaimana nih untuk pertanyaan ini? Kalau kita itu bukan belajar ngomong, itu tidak doang saja ya, ada ilmunya. Bagaimana kita bicara mempengaruhi orang lain, mempersuasif orang lain. Jadi kalau ngomong doang ya tidak usah sekolah, tapi di Jikom itu kita belajar misalnya public speaking, bagaimana kita berbicara yang baik dan benar, bagaimana kita mempersuasif orang, dan itu ada ilmunya. Ilmunya hanya ada ketika teman-teman belajar di Jikom gitu. Nah, Ibu Rosi, salah satu, Ibu kan dikenal juga dosen yang banyak kegiatan di luar. Tentu kalau bicara soal skill public speaking sudah jago nih. Ini ada salah Amin, satu, masih belajar. tapi ya begitulah Bisa teman-teman. lah. Bisa. Nah, ini ada satu username namanya CH Sitpost. Dia tanya, apa ada tips anti belibet ngomong nih, Ibu? Biasanya saya percaya bahwa segala sesuatu itu harus dilatih. Jadi semakin banyak jam terbang, semakin banyak tampil, semakin banyak men-challenge diri untuk berbicara di depan umum, sebenarnya itu melatih diri kita untuk bisa berbicara. Kemudian untuk tidak belibet, selain latihan, kita bisa semacam cue card untuk jadi panduan. Jadi kita tahu setelah kita ngomong A, kita ke B, ke C. Jadi ngomongnya terstruktur, tidak kemana-mana gitu Kak Abner. Oke, dan yang mungkin yang terakhir dari question box Instagram Ibu ini ada dari Morales Art. Dia bilang, kelakuan mahasiswa seperti apa yang bikin Ibu jengkel nih? Yang bikin Ibu Apa ya? jengkel kalau mahasiswa buat apa begitu ya, Pak?
Ya namanya mahasiswa ini kan dengan berbagai macam keunikan, kemudian dengan berbagai macam karakter. Saya tuh selalu percaya bahwa setiap mahasiswa itu unik ya, dan kami sebagai dosen itu sebenarnya banyak belajar dari mahasiswa. Kelakuan yang bikin jengkel apa ya, sejauh ini saya merasa masih dalam taraf batas normal. Saya merasa bahwa ya anak muda lah. Mungkin lebih ke kalau kurang menghargai, kayak misalnya kita masih bicara dipotong dan sebagainya. Tapi selama ini kalau di Jikom masih ini ya, menurut saya anak-anak Jikom itu punya tingkat sopan santun yang masih cukup tinggi, tahu menghargai dosennya, tahu menghargai yang lebih tua, pernah kayak gitu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Ya, sama-sama banyak Kak insight Agnes. baru yang kita dapat tentunya di e-commerce semuanya. Jadi bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya mau masuk jurusan apa, teman-teman setelah nonton podcast ini diharapkan teman-teman bisa jatuh cinta dengan ilmu komunikasi. Banyak yang sudah disampaikan Ibu Rosi, sudah kita spill di short yang diposting di media sosial ilmu komunikasi, tapi hari ini Ibu Rosi menjelaskan dengan lebih detail tentunya. Baik Ibu Rosi, sekali lagi terima kasih sudah mau Oke, hadir thank you dalam Kak Agnes, sama-sama episode sukses kali ya ini. buat teman-teman. Terima kasih juga, dan ya teman-teman semua, para penonton jangan lupa like, komen, dan share episode kita kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube Ilmu Komunikasi Undana, dan nantikan keseruan bareng Ilmu Komunikasi Undana di YouTube ini di episode podcast berikutnya. Saya Abner Thomas, terima kasih dan sampai jumpa.